Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita masih bahas materi dimensi 3. Nah, subbab yang kita bahas itu sekarang tentang jarak garis ke bidang. Nah, untuk materi subbab sebelumnya kamu bisa cek di deskripsinya ya, deskripsi dari video ini. Nah, langsung aja kita bahas jarak garis ke bidang. Nah, di sini jarak antara garis ke bidang adalah panjang ruas garis yang tegak lurus terhadap garis dan bidang tersebut. Jadi konsepnya tuh masih sama kayak yang sebelumnya, yaitu tegak lurus. Nah, langsung saja, misalkan di sini ada garis ABD. Ini garis AB. Nah, di sini ada bidang KLMN. Nah, terus kita mau cari jarak garis AB ke bidang KLMN. Nah, gimana caranya? Caranya kamu bisa buat garis perwakilan yang ada di bidang KLMN. Nah, tapi syaratnya garis ini tuh harus sejajar gitu sama garis AB. Kenapa gitu? Biar dia tegak lurus gitu ya. Nah, misalkan ini garis CD gitu deh. Tapi nggak dititik ya, udah nggak usah lah, nggak usah dinamain. Nah, di sini kita ambil perwakilannya. Jadi kita buat garis tegak lurusnya. Nah, sehingga tegak lurus di sini. Nah, kalau misal kita perwakilannya nggak mau pakai garis nih, kita bisa ambil titik sembarang. Titik sembarang di AB gitu, nggak mesti di tengah. Kalau mau di tengah boleh, biar gampang gitu ya ngitungnya nanti di penerapan dibangun ruang, itu boleh di tengah. Nah, ini kan contoh aja. Nah, misal kita bikin di sini titik P, di sini titik Q. Nah, sama kayak tadi harus sejajar gitu, biar dia tegak lurus. Kalau Q-nya ada di sini percuma gitu ya, kan nggak sejajar, nggak tegak lurus. Nah, siku. Jadi ini adalah jarak dari garis ke bidang. Konsepnya sama, masih tegak lurus. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Nah, contoh soal yang pertama. Ya, Ibu pengen warna biru. Nah, di sini ada garis lagi, kubus ABCDEFGH, panjang rusuknya 12. Tentukan jarak BG ke bidang ADHE. Nah, untuk yang A yang diminta adalah garis BG. Nah, gambar dulu ini A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, BG merupakan diagonal bidang. Oh, meleset. Nah, ini BG akan diagonal bidang. Lalu ke bidang ADHE. Nah, ADHE-nya di sini nih. Ini yang diarsir, ini adalah bidang ADHE. Terus kita cari jaraknya. Nah, caranya gimana? Sama kayak konsep yang tadi. Kamu bisa bikin garis perwakilan gitu ya. Nah, jaraknya ganti warna deh biar kamu bisa ngelihatnya. Nah, ini kan tadi BF. Kita buat garis yang sejajar. Nah, ini kan. Nah, kita bisa bikin, misalkan kita pakai titik tengah dari AH, kita pakai titik tengah dari BG. Jadi di sini dia tegak lurus. Gitu. Misalkan di sini titiknya P, ini Q gitu. Nah, selain itu boleh nggak? Ada lagi nggak? Ada. Yang mana? Nah, titik A sama B nih. Kan dia sejajar juga nih. Nah, tegak lurus sini. Bisa juga H ke G. Dia tegak lurus. Nah, berarti garis BG ke bidang ADH
BG ke ADHE itu bisa pakai garis HG, bisa pakai garis PQ, bisa pakai garis AB. Nah, kenapa? Karena kan dia panjangnya sama nih. Di sini, dalam satu bidang. Dia juga merupakan jarak dari BG ke ADHE. Nah, panjangnya berapa? Rusuknya 12. Nah, berarti di sini panjangnya adalah 12. Gitu. Terus kita lanjut ke B. Garis AE ke bidang BDHF. Jadi kita ganti dulu. A, B, C, D, E, F, G, H. Garis AE itu ada di sini nih. Ini AE-nya ya. Terus BDHF, BDHF, BDHF. Nah, ini bidangnya tuh menembus ruang ya. Di sini. Nah, diarsir. Terus kita harus cari jaraknya. Gimana caranya? Sama kayak tadi. Caranya nggak sama ya, beda. Nah, kita bisa ambil titik E dan atau titik A. Kamu bebas mau pakai titik yang mana. Kita bikin garis bantu biar titik E ini memotong garis HF gitu. Nah, berarti kita pakai garis bantunya E ke G gitu. Nah, sehingga dia memotong di sini. Misalkan ini P. Nah, atau kita bisa pakai A ke C gitu ya untuk memotong garis BD. Di sini. Misal ini Q. Nah, kamu boleh pakai garis EP ataupun pakai garis AQ untuk menentukan jarak dari garis AE ke bidang BDHF. Nah, misalkan kita pakai yang ini aja nih, yang E. Kalau digambar lagi di luar, itu kan merupakan persegi. Ini kan persegi ya. Gambarnya jelek. Ya sudahlah. Di sini ini E, F, G, H. Nah, EP itu kan titik tengah dari ini garisnya ya. Nah, di sini dari HF. Nah, EP siku-siku nih di sini. Nah, jaraknya dari garis AE ke BDHF itu adalah EP. Nah, berarti caranya gimana cari EP? EP itu kan setengahnya EG. EG itu diagonal bidang. Diagonal bidangnya berarti berapa? 12 akar 2. Jadi hasilnya berapa nih? 6. Berarti 6 akar 2 cm gitu. Gampang ya. Terus kita lanjut ke contoh soal kedua. Kubus KLMN OPQR rusuknya 8. Kita gambar dulu. KLMN terus OPQR rusuknya 8. Tentukan jarak garis PR. PR ini diagonal bidang ke bidang NLQ. Nah, di sini ya. NLQ. Nah, di sini di segitiganya kalau kita perhatikan segitiga LNQ ini kan semua
rusuknya dari segitiga ini kan diagonal bidang, berarti ini sama sisi ya, segitiga sama sisi. Nah, cara cari garisnya gimana? Kalau kita ambil titik tengah dari PR gitu ya, di sini. Kita ambil titik tengahnya di sini nih. Terus kita proyeksikan ke garis LN. Nah, juga ada di tengah-tengah ya. Kamu lihat di sini. Apakah ini kalau kamu bayangin dia siku-siku? Tidak ya, karena dia nanti membentuk sudut lancip. Kelihatannya dari mana? Kita pakai garis bantu deh. Misalnya dari titik ini kita namain ini A, ini B. Nah, dari A ke Q kita bikin garis. Nah, di sini kelihatan. Nah, ini kan tidak siku-siku, tapi siku-sikunya di mana? Nah, kalau kita bikin segitiga bantuan gitu ya, ini. Untuk cari jarak dari PR ke bidang ini, kita bisa pakai ambil titik ke B ke garis ini, ke bidang ini. Karena kan garis aki itu mewakili bidang LNQ, sehingga dia membentuk siku-siku di sini. Itu. Dia juga siku-siku di B dia. Tapi jaraknya adalah yang B P. Nah, kita gambar nih. Nah, di sini kita gambar. Ini A, di sini B, di sini Q. Nah, kita tarik garis. Nah, sini P, ini yang merupakan jaraknya. Terus siku-siku juga di B. Nah, tadi rusuknya 8, berarti BA 8. BQ itu kan setengah dari OQ. Nah, berarti setengah dikali OQ itu kan diagonal bidang, berarti kan 8 akar 2. Sehingga di sini 4 akar 2 itu BQ. BQ-nya 4 akar 2. Nah, kita cari apa lagi? Kita cari AQ. Nah, AQ kita bisa pakai Pitagoras, berarti ditambah. Jadi 8 akar 2 ditambah 4 akar 2 gitu ya, langsung aja. Jadi diperoleh 64 ditambah 44, 16 kali 2, 3, 2. Jadi hasilnya 96. Nah, akar 96 kita tarik akar, berarti 16 kali 6. 16 itu 4 ya. 6. Dapat nih. Akinya 4 akar 6. Oh, udah deh, tinggal cari BP. Kita pakai luas segitiga setengah. Terus alasnya aki dikali tingginya BP sama dengan setengah alasnya BQ dikali panjangnya AB. Nah, coret-coret, akinya 4 akar 6 kali BP, terus BQ-nya 4 akar 2, AB 8. Berarti BP sama dengan 4 akar 2 kali 8 dibagi 4 akar 6. Nah, coret-coret, ini 2, 6, bagi 2 ya, 3. Nah, 8 akar 3. Rasionalkan, kali akar 3 kali akar 3. Nah, berarti hasilnya adalah 8 akar 3 per 3 cm. Tuh panjang BP. Jadi kesimpulannya,
Jarak garis PR ke bidang LNQ itu diwakili oleh garis BP, panjangnya adalah 8/3 cm gitu. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih.